Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga semua sehat. Amin. Kali ini aku bersama gadis cantik nih guys. Asal Bogor. Siapa lagi kalau bukan Caca? Hai semua. Gimana Ca? Sehat? Alhamdulillah Kak Budi Pangestu. Semoga semuanya juga sehat ya guys. Amin. Oh Caca, ada cerita apa nih sekarang? Aku akan bercerita pengalamanku Kak. Waktu aku main ke kebun bareng 2 temanku. Wih seru nih kayaknya. Emang ada yang menarik? Apa sih di kebun itu? Ya nanti aku ceritain lah detailnya. Yang jelas horor lah pokoknya. Penasaran kan? Yuk, simak sampai habis ya guys. Yowis mangga lah. Ceritain. Oke. Awalnya aku bareng 2 temenku, yang satu cewek, yang satunya lagi cowok. Sebut aja namanya Ari sama Rina. Ini temenku berdua emang bolang Kak. Sebab kalau ajak main ke tempat serem-serem mulu gitu Kak. Bentar Ca, itu 2 bocah umuran berapa tahun emangnya? Seumurankah? Iya Kak, mereka umuran sekitar 11 tahun sama 13 tahun. Yang Ari 13 tahun dan Rina 11 tahun. Aku sendiri kan umurnya 11 tahun lebih dikit lah. Oke, lanjut Ca. Gasken. Aku ulang openingnya ya Kak. Sok mangga. Bisa mulai dari sekarang ceritanya Ca. Oke, Assalamualaikum guys. Halo, namaku Caca, umurku 11 tahun. Aku akan bercerita tentang kejadian yang gak pernah bakal aku lupain seumur hidupku. Waktu itu, aku main ke kebun bareng 2 temenku. Ari yang umurnya 13 tahun dan Rina yang umurnya juga sebaya denganku, 11 tahun juga, tapi tuaan aku dikit. Hehe. Sore itu sekitar jam 4:30, langit udah mulai agak jingga. Kita bertiga main ke kebun belakang kampung. Katanya sih kebunnya luas banget, tapi di ujung sana ada rumah kosong terbengkalai yang udah lama gak ditinggalin. Rumah itu udah tua banget dan keadaannya udah mulai hancur, termakan usia. Orang bilang sih itu rumah tua di ujung kebun. Tapi ya karena kita semua iseng dan penasaran, ya kita sepakat jalan ke sana. Padahal hari udah sore banget loh. Tapi ya gitulah, namanya juga bocah, suka nggak tahu penyakit. Mungkin kalian juga gitu ya guys. Hehe. Singkat cerita, pas kita semua udah agak deket, suasananya kok beda banget ya. Anginnya jadi dingin, padahal awalnya panas gitu. Daun-daun di sekitar juga kayak berisik sendiri. Padahal kan nggak ada yang gerakin. Mungkin ketiup genderuwo kali ya. Oh ya Ca, waktu itu ada yang rekam nggak? Pakai HP gitu? Gak ada Kak. Kebetulan waktu itu pada nggak bawa HP semua. Nah lanjutnya. Nah di situ Rina mulai takut dan ngajak balik. Tapi tuh si Ari malah nantangin guys. Katanya penakut lah, anak kecil lah. Cengeng lah. Duh Gusti. Tapi kalau aku antara takut dan penasaran juga sih. Akhirnya kita terusin jalan ke arah rumah tua itu. Kondisi rumahnya udah tua banget. Catnya udah ngelupas. Jendela udah peka-peka. Pagarnya pun udah miring-miring gitu guys. Di depannya ada pohon besar banget. Kayak semacam beringin gitu. Akarnya pun udah masuk ke dalam rumah tua itu. Pokoknya kalau lihat serem banget loh guys. Rumahnya besar nggak Ca? Besar banget Kak. Malah megah gitu kayaknya. Lepas tuh pas kita lagi liatin rumah angker itu, tiba-tiba Rina narik tangan aku. Caca lihat deh di jendela, kata Rina dengan nada ketakutan sambil berbisik lirih padaku. Pas aku lihat ke jendela guys, dan aku pun bener-bener nahan napas gitu. Tahu nggak ada apa Kak? Emangnya ada apa? Ternyata di balik kaca yang hancur itu ada sosok perempuan. Rambutnya panjang banget, rambutnya nutupin muka. Pakai gaun putih tapi udah kusam gitu loh. Lepas tuh
Sosok itu melayang ke atas pohon beringin itu, guys. Buset, serem banget anjay. Di situ aku nggak bisa teriak. Rina malahan udah nangis. Itu si Ari, yang awalnya sosokan berani, tapi pas lihat kuntilanak itu langsung pucet. Rasain lu. Hehe. Abisnya ngalet sih. Di situ aku minta pulang, guys. Tapi sebelum kita sempat kabur, dari arah samping rumah keluar satu lagi sosok lain. Tapi yang ini aneh banget. Kayak bentuk manusia dibungkus kain putih, terus lompat-lompat gitu, guys. Semua pasti tahu kan? Kalau itu tuh pocong. Anjir, pocong itu lompat-lompat ke arah kita. Matanya merah, wajahnya gosong. Soalnya gelap gitu. Terus dia cekikikan pelan. Tapi serem banget anjay. Lepas tuh pocong itu terbang juga. Ke arah pohon besar itu loh. Pokoknya kapok gua anjir. Mungkin itu pocong nyamperin kuntilanak tadi kali, Ca. Nah, bisa jadi tuh. Mungkin udah janjian. Hehe. Lepas tuh, kita semua lari seken-ken-ken-kengi ya guys. Pokoknya hajar terus tuh jalan. Sampai kita nggak inget gimana caranya bisa keluar dari kebun angker itu guys. Soalnya udah takut banget anjir. Rina aja sampai jatuh 2 kali gitu. Terus aku tarik tangannya. Dan akhirnya kita semua balik ke jalan kampung. Dan dari situ suasananya normal lagi. Yang tadinya angin dingin ada suara-suara aneh. Tapi sekarang normal balik lagi semula. Nah, sejak kejadian itu, kita bertiga udah kapok dan gak akan pernah lagi main ke kebun itu. Apalagi rumah horor sialan itu yang angker ibarat kata. Ngeliat atau inget aja udah bikin bulu kuduk merinding guys. Apalagi ke situ lagi. Gak bakalan lagi anjir. Oh ya, kata orang tua, rumah angker itu dulunya bekas tempat tinggal dukun yang mati gantung diri. Karena dituduh santet pejabat yang pejabat itu. Dicintai rakyatnya guys. Mungkin warga marah karena si dukun itu telah membunuh orang yang telah banyak berjasa pada warga kampung itu guys. Dan akhirnya si dukun itu mungkin stres. Dan akhirnya gantung diri karena selalu digeruduk warga kampung itu. Setelah meninggoinya si dukun, mungkin arwahnya sampai sekarang penasaran dan bergentayangan karena matinya tidak wajar gitu. Dan arwah itu ternyata banyak temanya dari jenis makhluk halus yang lain. Mungkin tuh setan udah jadi sobatnya si dukun kali ya. Hehe. Nah guys, mungkin itulah cerita pengalamanku waktu itu guys. Gimana? Serem gak sih? Menurut kakak, gimana kak? Serem anjay. Amit-amit kalau sampai kakak ngalamin begituan. Oh ya guys, mungkin itulah cerita pengalaman Caca waktu main bareng ketiga temannya ke kebun dan rumah angker. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kami. Semoga kalian suka. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mangga di-subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalam. Oke guys, wassalam. Alright,